Elshita News and Talk. Elshita News and Talk. Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini melantik Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak. Bimo sebelumnya menjabat sebagai Asisten Deputi di Kemenko Maritim. Bimo pada hari Selasa 20 Mei yang lalu sempat menghadap Presiden Prabowo Subianto dan diberikan arahan tentang perbaikan sistem perpajakan Indonesia agar perpajakan di tanah air lebih akuntabel, berintegritas, dan independen untuk mengamankan program-program nasional. Bagaimana melihat perpajakan di Indonesia selama ini? Gebrakan apa yang harus dilakukan oleh Dirjen Pajak yang baru? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita pada siang hari ini, pemimpin sekaligus pendiri Indonesian Tax Care atau INTAC, Basuki Widodo. Elshita News and Talk. Kami juga membuka line telepon untuk Anda berpartisipasi via WA atau juga SMS di 081 1806543, juga WA call, atau di 021 5869000. Selamat siang Pak Basuki. Selamat siang Mbak Telni. Iya, Pak Basuki, ada optimiskah dengan Dirjen Pajak yang baru melihat dari sistem perpajakan Indonesia selama ini? Oh iya, kita harus selalu optimis dengan permasalahan pajak. Walaupun terus terang ya, prihatin karena Bank Dunia menyatakan sistem pajak Indonesia termasuk yang terburuk. Dan IMF juga mengatakan bahwa pengangguran di Indonesia semakin tinggi, kemiskinan Bank Dunia juga merilis kemiskinan di Indonesia termasuk yang tertinggi di bawah Zimbabwe yang 62 sekian persen lah ya, 62 sekian persen atau 60,3% ya. Ini kan sebenarnya sangat memprihatinkan. Ini semua terkait dengan masalah pajak. Karena apa? Pajak seharusnya memberikan penguatan. Jadi ada dua hal yang harus kita sikapi, yang harus kita perhatikan. Pertama, tata kelola. Tata kelola pajak Indonesia yang terburuk. Tax ratio kita termasuk yang terendah. Termasuk yang terendah di ASEAN. Nah ini kan suatu yang prihatin. Yang kedua, ternyata pajak ini juga tidak sampai dalam penguatan-penguatan ekonomi kerakyatan. Gitu loh. Termasuk PHK yang luar biasa. Dan ini beriringan dengan kenaikannya PPN kemarin gitu loh. Kebetulan saya kan juga diwawancarai Elshita, saya bilang kenaikan PPN 12% ini kenapa kok begitu memaksanya, begitu apakah urgensinya sehingga harus dinaikkan gitu loh. Karena kalau saya lihat lebih banyak muatan politisnya dibanding kepentingan pajak itu sendiri. Karena pajak ini harus memberikan penguatan kepada masyarakat. Saya selalu mengatakan bahwa pajak ini harus ada nilai lebih nanti. Nilai lebih apa? Dengan memberikan semacam penguatan, nantinya akan menimbulkan potensi-potensi pajak baru gitu. Dan inilah yang akan nanti menguatkan pajak itu sendiri gitu loh. Definisi pajak kan selalu mengisyaratkan gitu. Penguatan, pajak dikenakan atas nilai tambah. Jadi pajak yang dipungut pemerintah itu harus memberikan dampak kepada nilai tambah kepada masyarakat gitu loh. Nah, nilai tambah inilah yang menjadi yang potensi baru untuk pemerintah menaikkan. Tapi kan ini enggak. Jadi dari kasus yang kenaikan PPN 12% ini saja sudah menjadi sebuah pelajaran bahwa pemerintah jangan sembrono dalam membuat kebijakan-kebijakan. Artinya harus melihat kondisi ekonomi rakyat. Kita kan pasca COVID, kemudian kita juga ekonomi sedang normal, kemudian juga ekonomi global juga sedang menurun, terus perang Israel dan lain sebagainya. Harusnya pemerintah lebih menahan diri untuk tidak segera menaikkan gitu loh. Jadi gini Mbak Telni, ada satu hal yang saya soroti dari awal dan kita punya hasil penelitiannya bahwa sistem pajak Indonesia itu rapuh. Rapuhnya ini dua hal. Pertama, tidak memiliki arah yang jelas. Makanya karena tidak memiliki arah yang jelas menjadikan pajak kita ini kurang berdampak kepada ekonomi rakyat. Sehingga sekarang kita merasakan problemnya, yaitu apa? Pengangguran, kemudian juga mengatakan tata kelola kita itu paling buruk, kemiskinan dan lain sebagainya. Itu sebagai gambaran bahwa pemerintah untuk lebih sadar terhadap pengelolaan pajak. Pajak itu ada ilmunya, ada prinsip-prinsip yang harus dipegang, bukan hanya target.
Yang kedua, rapuhnya sistem pajak ini terabaikannya prinsip self assessment. Itu menjadi karakter dari sistem pajak Indonesia gitu loh. Arah dan prinsip self assessment yang diabaikan inilah menjadi dua hal, menjadikan pajak itu tidak punya yang namanya acuan, parameter, yang menjadikan pajak ini tidak punya yang namanya standar yang menjadi patokan, sehingga pajak ini kayak semacam sebuah perlombaan untuk pencapaian target setinggi-tingginya gitu. Jadi siapapun yang duduk, mulai dari kementerian sampai anggota dewan, komisi 11, semua berdebat tentang bagaimana menaikkan target ini. Akhirnya target ini tidak tercapai, tax ratio kita semakin menurun, kesadaran masyarakat kita tentang pajak juga semakin melemah, akibatnya pajak juga tidak sampai kepada masyarakat. Ini kenapa? Karena pajak masih diartikan target. Nah, ini menjadi sebuah PR berat bagi Pak Bimo sebagai Dirjen Pajak baru. Pak Dirjen harus pertama menguatkan kepada kesadaran pajak masyarakat. Kembalikan kepada prinsip self-assessment. Karena hanya dengan kesadaran pajak inilah, maka pajak ini nanti akan meningkat. Kan kita juga tahu bahwa dalam cita-cita pajak Indonesia, bahwa masyarakat itu diajak untuk bergotong royong untuk bisa ikut peran serta dalam pembangunan negara. Nah, itu melalui pajak. Jadi pajak ini sifatnya gotong royong. Memang pajak ini definisinya ada undang-undang yang dapat dipaksakan. Tapi bukan berarti setelah undang-undang itu diterbitkan kemudian semua selesai, tinggal semua ditekan kepada masyarakat. Itu sesuatu yang tentu tidak dibenarkan. Harus tumbuh kesadaran. Nah, kesadaran ini harus dibangun melalui fungsi pembinaan. Nah, fungsi pembinaan ini melemah. Semakin ke sini semakin melemah. Jadi mulai dari rancangan undang-undang sampai pelaksanaan, sampai pemeriksaan itu lebih pada menekan kepada masyarakat gitu. Jadi pemeriksa-pemeriksa di lapangan itu tidak pernah peduli terhadap perusahaan ini nanti akan bangkrut, akan kolaps, akan nanti terjadi PHK, segala macam itu tidak peduli. Yang penting target semua. Dan target ini menjadi sesuatu yang mengerikan gitu loh. Menjadi sesuatu yang momok bagi masyarakat gitu. Jadi kalau perusahaan sudah didatangi orang pajak sudah ketakutan. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang mengadukan itu dari kelompok asosiasi perumahan itu mengatakan kalau kita sudah diperiksa kita udah nggak bisa jualan, Pak, sibuk untuk ngurusin pajak. Nah, jadi pajak ini seharusnya itu kan hanya mengambil porsi kecil saja dari sebuah kegiatan usaha. Tapi dalam prakteknya di lapangan pajak ini sangat-sangat merepotkan. Nah, ini yang harus dibenahi. Dirjen Pajak harus benar-benar mendekati masyarakat, membangun sebuah image bahwa pajak ini bukan target. Pajak ini harus hadir dengan humanis, dengan rasa nyaman. Dan ini kan terkait dengan prinsip-prinsipnya kantor pajak bahwa harus mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan di mana-mana kan tertulis tuh fakta integritas. Tidak ada yang namanya semacam negosiasi dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Itu loh, Mbak Teli gambaran. Pak Basuki, kita buka line telepon, sudah ada Pak Arman di Medan yang akan berbicara langsung. Saya sapa dulu ya Pak Basuki ya. Baik. Ya, selamat siang Pak Arman. Ya, silahkan langsung bertanya ya narasumber kita. Pak Basuki. Ya, menanggapi masalah perpajakan. Baik. Ya, saya setuju dengan Pak Basuki. Jadi memang terkadang masyarakat ini jadi tidak konsentrasi melakukan pekerjaan karena beban pajak itu. Jadi seperti saya contohkan gitu, perusahaan-perusahaan gitu kan, pajak yang harus terlalu tinggi atau usaha menengah seperti kafe gitu kan. Itu kadang-kadang saya tengok kafe-kafe yang ada pun buka sebentar habis itu tutup. Padahal mereka itu usahanya ya masih baru lah gitu kan. Tapi kadang kita lihat pemerintah tidak merasakan bagaimana usaha mereka itu mengontrak, mencari karyawan, membayar karyawan gitu kan. Yang penting pajaknya 10%, walaupun yang dengan kata lain yang bayar bukan mereka tapi yang makan di situ, tapi kan bukan seperti itu, ya kan. Jadi memang negara ini sebenarnya masih banyak masukan yang bisa didapat ya, seperti kata Pak Prabowo itu kan, pasal 33 itu. Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara gitu kan.
Nah itu udah maksimal nggak gitu kan? Bumi, air, kekayaan alam terkandung di dalam dikuasai oleh negara gitu kan? Ya, udah maksimal nggak itu? Itu masih banyak yang kecurian kita di situ. Mungkin pajak pun banyak juga yang kita kecolongan gitu kan? Pajak masyarakat bayar pajak, uang entah kemana gitu kan? Yang wajib aja seperti kendaraan kita wajib, PBB wajib gitu kan? Nah, tapi kalau usaha-usaha masyarakat yang untuk memajukan ekonomi itu kalau bisa diperkecil pajaknya gitu kan, jadi berkembang ekonomi itu kita kan, perusahaan pun tahu maju di negara kita gitu kan, karena lowongan kerja kita pun sekarang ini saya rasa kita masa sumber daya manusia kita kurang banyak, yang sarjana kita menganggur, bahkan lari-lari jurusan kadang-kadang. Baik Pak Arman. Jurusan entah apa kerjanya gitu kan, kenapa? Karena lowongan kerja kita tak ada gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arman. Kita sudah menangkap pesan ya. Kita berbagi waktu dengan pendengar yang lain. Saya rangkai dulu dengan pembacaan WA ya, supaya nanti bisa ditanggapi secara menyeluruh ya Pak Basuki. Ya, ini ada Pak Yari yang menuliskan, Pak Prabowo harus menempatkan orang-orang yang jujur dan tegas untuk bersih pejabat yang untuk bersih-bersih pejabat yang korup, khususnya di perpajakan. Di situ sumber dananya sangat besar dan banyak kebocoran. Sementara Pak Asmawi, seandainya banyak pejabat yang tidak merangkap jabatan dan sesuai dengan keahlian, Indonesia pasti maju. Apa sih yang didapatkan negara dengan memberikan pejabat yang merangkap berbagai bidang? Ini nampaknya agak kurang fokus ya Pak Asmawi. Saya bacakan saja ya. Lalu Pak Soni, saya punya pandangan hasil pajak harus digunakan yang produktif, nggak usah dihemat. Contoh APBN, katanya dihemat, tapi PHK di kepegawaian di lembaga banyak terjadi. Tolong pemerintah nggak usah melakukan penghematan karena akan melemahkan pergerakan ekonomi. Baik, ada Pak Agusta di Ciracas, supaya tidak lama menunggu. Pak Agusta, silahkan Pak Agusta. Selamat siang. Selamat siang Pak Agusta. Langsung singkat padat ya Pak ya. Narasumbernya siapa namanya? Namanya Pak Basuki dari Intak, Indonesian Tax Care. Ya. Iya bagus. Selamat siang Pak Basuki. Selamat siang, salam kenal. Ya. Aduh, kasihan sama Pak Basuki saya Pak. Idenya bagus, semuanya ini bagus. Ini jadi masalah gini Pak. Kalau saya lihat gini Pak, rakyat bukan nggak mau bayar pajak, mau aja. Tapi rakyat sekarang ini pintar kok bayar pajak itu, pajaknya kemana perginya gitu loh. Yang ada adalah menumbuhkan koruptor yang begitu banyak ya. Ini maaf nih, ini komentar kenyataan yang ada di masyarakat. Jadi para ahli kita ini berkomentar ini itu ngomongannya benar semua, itu nggak ada yang bohong ya, nggak ada yang ngebohong. Cuma yang menjadi masalah kalau rakyat ngerasain tambah lama hidupnya susah ya, mau dikenain pajak, kalau kasih pajak uangnya kemana, itu satu pertanyaan. Jadi kira-kira gitu Pak. Pokoknya kita harapin mudah-mudahan Indonesia hebat. Gitu aja. Terima kasih Pak Agusta di Ciracas, Jakarta Timur ya. Mbak Eli tolong dirangkum karena ini suaranya putus-putus. Baik, saya rangkum. Saya catat poinnya. Dirangkum, coba ya. tolong. Ya, baik. Dari Pak Arman dan Pak Agusta serta beberapa pendengar tadi yang sudah saya bacakan WA-nya, intinya ini adalah faktor trusted ya. Artinya apakah memang kalau memang perpajakan itu dikelola dengan benar, itu akan langsung juga balik lagi untuk ke masyarakat karena tetap masih ada faktor ketidakpercayaan pengelolaan dan juga ada fakta katanya ada kebocoran dan lain sebagainya. Seperti itu intinya. Nah, ini bagaimana kita meyakinkan masyarakat dengan Dirjen Pajak yang baru, apalagi sebelum dilantik sempat bertemu nih dengan Pak Presiden ya, Pak Prabowo yang katanya harapannya perpajakan di tanah air lebih akuntabel, berintegritas dan juga independen untuk mengamankan program-program nasional. Tapi ada sebagian masyarakat masih merasa itu nanti kemana, dikorupsi lagi apa tidak dan lain sebagainya. Iya. Ya, kalau menurut saya begini, jadi gini, kita itu kan yang mengatakan bahwa sistem pajak tata kelola kita buruk itu Bank Dunia, dan kemiskinan kita semakin tinggi ya, bahkan nomor 2 di dunia. Ini kan sebenarnya sudah indikasi bahwa pajak kita gagal, bisa saya katakan gagal. Dan ini tidak mudah untuk memperbaikinya. Jadi gini maksud saya. Sekarang ini pajak yang dibangun pemerintah sekarang ini itu sebenarnya terjebak dalam sebuah dilema. Dilemanya di mana? Dilemanya
pajak ini menjadi sebuah sumber utama pemasukan APBN. Tapi di sisi lain, sebenarnya pajak ini mengalami kegagalan. Kegagalan di mana? Tadi yang dikatakan bapak-bapak, trust ini udah rusak. Trust ini. Di mana? Jadi ada saling menyalahkan. Masyarakat disalahkan karena apa? Banyak masyarakat yang tidak percaya. Karena ini sebenarnya dari sistem yang dibangun di target gitu loh. Awalnya dari pemahaman pajak yang diartikan target. Karena target ini akhirnya menjadi tekanan. Nah, target ini saat itu menjadi sebuah pencapaian, maka berbagai kepentingan masuk. Itu yang terjadi loh. Berbagai kepentingan masuk, mereka mengatasnamakan negara dan berlindung di balik undang-undang perpajakan. Di sini masyarakat pertama tidak paham kenapa fungsi pembinaannya gagal. Yang kedua, orang-orang pajak itu sangat-sangat pinter, sangat menguasai aturan pajak. Nah, inilah jadi sebuah kekuatan untuk menekan masyarakat. Jadi mereka berdalih bahwa ini target demi pencapaian target. Target ini menjadi karirnya mereka, menjadi naiknya jabatan mereka, terus tunjangan, bonus, remunerasi dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain sebenarnya ini merusak yang namanya sistem kepercayaan. Sistem bahwa kesadaran masyarakat kita itu jadi rusak. Kenapa? Masyarakat menjadi tidak percaya kepada pajak karena cenderung tekanan ini mencari-cari kesalahan, bukan fungsi pembinaan yang dibangun. Fungsi pembinaan ini kan sebenarnya menjaga yang namanya kesadaran masyarakat gitu loh. Seperti misalkan ya, saya ambil contoh masyarakat ini tidak paham pajak. Nah, mereka sendiri nggak ngerti pajak, tapi yang namanya surat-surat dari kantor pajak itu luar biasa tekannya. Itu demi apa? Satu, target. Nah, target inilah yang menjadi momok gitu loh. Jadi sebenarnya kalau yang namanya pemeriksaan, mestinya masyarakat tuh senang dengan diperiksa ini akan menjadi perusahaannya bersih, menjadi nyaman bahwa saya sudah diperiksa dan kebenaran bahwa saya jujur itu bisa terbukti. Tapi dalam prakteknya pemeriksaan ini menjadi sebuah mengkriminalkan pajaknya gitu loh. Jadi orang dicari-cari terus kesalahannya. Demi apa? Demi target. Nah, inilah yang jadi problem. Sekarang ini jadi pemerintah itu seolah terjebak siapa yang salah gitu loh. Apalagi dengan program Cortex yang sekarang ini kan juga masih simpang siur nggak karuan. Itu Cortex itu kan demi target gitu loh. Nah, target-target inilah yang sebenarnya menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri. Jadi seharusnya bagaimana? Seharusnya pertama, pajak itu harus dikembalikan kepada prinsip self-assessment. Prinsip self-assessment itu apa? Pajak ya harus hadir dengan humanis, dengan lebih melindungi hak-hak masyarakat, dengan menjaga bahwa pajak itu bukan target, tapi menjadi sebuah optimalisasi dari pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat gitu. Tadi Pak Arman cerita bahwa ada usaha baru sebentar berdiri dan segala macam besok udah bangkrut gitu. Ini kan sesuatu yang nggak sehat. Dalam kenyataan di lapangan bukan hanya itu. Banyak perusahaan yang sudah berjalan 10 tahun, 15 tahun. Datang orang pajak, selesai sudah dikenain 5 miliar, dikenain 10 miliar, mereka sudah nggak berdaya. Itu cuma 2 kemungkinan. Mereka mau melakukan negosiasi atau mereka harus bayar kepada negara. Kalau bayar negara pun itu sebagai pencapaian prestasi bagi si petugas pajak. Ini kan sesuatu yang mengerikan gitu loh. Akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang akhirnya bangkrut. Jangankan untuk melapor pajak, pembukuan aja mereka tidak punya gitu loh. Omset sampai 100 miliar, banyak yang tidak punya pembukuan. Seperti kasus susu di Boyolali, itu kan seperti bagian dari contoh gitu loh. Nah, maksud saya begini, kesimpulan apa? Tentu harus ada mungkin kalau memang memungkinkan reformasi. Kembalikan pajak itu kepada yang namanya prinsip self-assessment. Prinsip self-assessment adalah membangun kesadaran masyarakat. Yang kedua, pajak harus hadir, jangan menjadi tekanan, momok. Ini kan sekarang ini karena pajak dianggap berhasil, target, diikuti dengan pemerintah-pemerintah daerah. Jadi mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, semua sudah berpikir bagaimana narik uang sebesar-besarnya dari rakyat gitu loh. Hanya dengan apa? Dengan undang-undang, dengan peraturan daerah. Semua selesai semua. Tinggal pungutin soal nanti pajak itu kemana, itu udah bukan urusan kalian sebagai masyarakat. Nah, ini yang menarik Pak Basuki.
Tadi yang dipertanyakan oleh pendengar ini adalah kemana larinya uang pajak. Dalam contoh yang paling langsung konkret, ketika kita, tadi disebut oleh salah seorang pendengar, ketika kita ditarikin pajak untuk kendaraan, tapi mungkin apa imbasnya buat masyarakat yang sudah memberikan pajak itu? Jalanannya benar atau tidak, fasilitas infrastrukturnya benar atau tidak. Mungkin yang itu apple to apple, ketika uang ditarik, apa imbasnya untuk masyarakat. Belum lagi untuk pajak-pajak yang lain yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur dan juga untuk kesejahteraan, pendidikan, fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Karena ini menarik, Pak Prabowo mengatakan perpajakan di tanah air harus lebih akuntabel, berintegritas dan independen untuk mengamankan program-program nasional. Ini apa ya maksudnya ya menurut Pak Basuki untuk closing statement? Jadi gini, jadi ada pendapat bahwa pejabat yang sekarang harus jujur. Bukan semata-mata jujur. Jadi harus menunjuk pejabat ini berkemampuan. Saya katakan berkemampuan. Kemampuan ini artinya dia harus bisa melihat, bukan semata-mata jujur. Jadi mampu untuk bisa melihat permasalahan ini secara menyeluruh gitu loh. Seperti tadi, kenapa sih pajak ini tidak, kemana larinya? Kita tetap aja, rakyat ini sudah mengorbankan namanya perusahaan, banyak perusahaan yang bangkrut. Tapi kenapa kok dampak ini tidak dirasakan dalam bentuk kesejahteraan? Di negara-negara maju, kalau kita mau ambil contoh, pajak itu tidak boleh untuk membayar gaji pegawai. Walaupun itu pegawai negeri gitu loh, misalkan begitu. Jadi ada semacam moral yang dipegang, yaitu bahwa pajaknya harus kembali semuanya kepada masyarakat dalam bentuk penguatan. Makanya saya katakan tadi bahwa sistem pajak kita tidak memiliki arah. Itu maksudnya itu tidak sampai duit itu kepada masyarakat. Jadi selalu yang dengan dengungkan oleh pemerintah, oleh menteri bahwa terima kasih kepada rakyat karena target kita tercapai. Atau kita menerima uang dari pajak rakyat 1.500 triliun. Terima kasih. Tapi setelah itu selesai. Pajak itu kemana kita tidak tahu. Bahkan yang menjadi mirisnya, pajak ini banyak pemungutannya dikorupsi. Pajak ini juga masuknya kemana juga sebagai sebuah ladang untuk korupsi beramai-ramai. Seperti misalkan gini yang ditemukan oleh Intan, yang namanya bantuan desa tertinggal misalkan begitu. Kita sudah menemukan banyak sekali di desa-desa, mulai di daerah Medan, Kalimantan, di mana itu ya daerahnya saya lupa sebutkan. Terus ada juga di Palembang, di Riau, di mana-mana itu ternyata bantuan desa tertinggal itu dikorupsi gitu loh. Dan korupsinya apa? Pajak. Mereka dikenakan 10%, ada yang 20%, macam-macam gitu. Tapi saya melakukan investigasi, saya telusuri, ternyata aturannya tidak ada. Dan itu semua terlibat, mulai dari Kodim, Korem, Lurah, sampai kepala ini, semua itu ada bagian tadi. Termasuk saya curigai kemungkinan ada orang-orang pusat yang mendapat setoran dari duit itu. Nah ini siapa yang bertanggung jawab atas ini semua gitu loh. Kita juga sebagai lembaga independen ingin mengadukan ini juga sulit karena data itu tidak ada, aturannya tidak ada, terus orang-orang yang kita wawancarai juga itu tidak mau bersaksi dan lain sebagainya, karena mereka menjadi bagian daripada yang menerima manfaat itu. Jadi ini tidak mudah untuk memperbaikinya gitu loh. Jadi saya pikir pemerintah mulai saat ini harus melakukan yang namanya membuat semacam rancangan, semacam grand design besar atas arah dari sistem pajak kita. Jadi pajak ini jangan lagi, apalagi untuk foya-foya dari anggota DPR, dari bawa keluarga, keluar negeri. Pajak ini harus murni kembali kepada rakyat. Itu yang pertama. Jadi harus mengembalikan, yang kedua mengembalikan sistem pajak kepada kesadaran masyarakat. Karena masyarakat ini sudah terlukai lah dengan sistem yang berjalan dari 83. Udah 40 tahun lebih kita membangun pajak, tapi sebenarnya kita berjalan di tempat. Kita tidak pernah bergerak dari problemnya itu aja. Masalah korupsi, masalah pajak ini tidak sampai ke masyarakat. Padahal ini pengorbanan masyarakat gitu. Dan yang perlu harus cermati, pemerintah harus mulai merancang sekarang bahwa pajak ini ke arah mana dalam membangunnya. Korupsi pajak ini harus diberantas. Berapa tahun pemerintah punya waktu untuk memberantas? 15 tahun, 10 tahun, atau berapa tahun?
sekarang ini korupsi ini semakin menguat. Kita lihat aja kasus Gayus, kasus 349 triliun, terus kasusnya Rafael Alun, dan kasus-kasus banyak lah yang tertutupi. Itu kan semua bagaimana yang namanya pajak ini. Pemerintah sendiri tidak peduli untuk terus menaikkan target, tapi di sisi lain problem di dalam ini tidak pernah dibenahi gitu. Baik. Itu gambarannya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Basuki sudah bersama dengan El Sinta. Kita optimis dengan Dirjen Pajak yang baru dan pastinya harus berimpact ke masyarakat ya. Pajak yang sudah disetor oleh masyarakat ini. Terima kasih Pak Basuki. Selamat siang Pak Basuki. Selamat siang. Terima kasih Mbak Telni. Demikian tadi pemimpin sekaligus pendiri Indonesian Tax Care atau INTAK Basuki Widodo. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah memberikan tanggapan dan bertanya. Elshinta News and Talk.